Shalom, salam jumpa. Wah, cepat sekali sudah hari Minggu kembali. Adik-adik, ayo dong kita semangat. Kita mau menyembah Tuhan. Oke? Walaupun hujan, tapi kita percaya berkat Tuhan tercurah bagi semua orang yang bersungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, mencari, menyembah, memuji namanya. Amin. Amin ya. Adik-adik, kita mau satu dalam doa sebelum masuk dalam ibadah online ini. Oke, yuk semua dirapihin, tidak ada lagi yang berantakan di kanan kirinya. Ayo kita mau hormati Tuhan hadir di rumah kita. Amin. Kita satu dalam doa. Ya, kakak pimpin, tutup matanya, tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur, kami mau datang pagi ini dalam ibadah anak. Tuhan, Engkau yang menyertai juga ke orang-orang di luar sana Bapa yang kebanjiran rumahnya, jalanannya. Bapa, pertolongan-Mu, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan juga bagi semua teman-teman kami di luar sana. Ya Bapa, terima kasih, kami mau siap, duduk, tenang, diam, masuk di dalam ibadah anak kami. Mari Tuhan, beracaralah bersama kami di rumah ini, di keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ayo, cepat, kita mau siap-siap beribadah. Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama kakak. Siapa yang masih ingat sama kakak? Iya betul, Kak Melvi. Kalian apa kabarnya nih? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap semuanya, jangan apa? Ya, makan, minum, jangan main. Kita harus beribadah sama seperti di gereja ya. Nah, jangan lupa apa? Ya, ajak kakaknya, mama, papa, adik, dan siapapun yang berada di sana untuk ibadah bersama-sama. Nah, kita sudah memasuki bulan November nih adik-adik. Tema bulan ini adalah Focus on New Things. Wow, apa itu ya? Mau tahu lebih banyak lagi? Ikuti selalu ibadah. Ini dari minggu pertama sampai minggu terakhir ya, supaya kita mengerti dan mendapatkan pengurapan baru setiap hari dari Roh Kudus. Nah adik-adik, gambar di belakang kakak kira-kira orang lagi ngapain ya? Ada yang tahu? Ya betul, orang sedang membuat gerabah. Ada yang pernah dengar kata di Alkitab seperti tanda liat di tangan periuk? Apa ya maksudnya? Apa itu tanah liat? Nah dengerin nih penjelasannya. Tanah liat merupakan jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan kerak bumi, berwarna kehitaman atau keabu-abuan, dan bertekstur lengket atau lunak ya adik-adik, dan biasa digunakan untuk membuat kerajinan tangan seperti gerabah. Dan apa itu tukang periuk ya? Tukang periuk adalah pekerjaan seorang yang ahli dalam mengolah dan memanfaatkan tanah liat. Kira-kira apa ya maksud Tuhan seperti tanah liat di tangan periuk dalam kehidupan kita? Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya. Nah sekarang kakak mau berdoa buat kalian. Siapin hati dan pikirannya, kita mau berdoa. Bapa Allah kami yang di sorga, pada hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kalau kami masih bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan, kami masih bisa beribadah, kami masih bisa berkumpul bersama keluarga. Dan sekarang kami memulai ibadah kami ya Bapak, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Agar kiranya ibadah kami hari ini bisa menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak pada bulan November ini di minggu pertama sampai nanti minggu terakhir. Nah, minggu pertama ini di bulan November kakak akan menyampaikan tema yang baru untuk adik-adik semua. Kita akan belajar sesuatu yang baru. Apa sih yang Tuhan mau berikan kepada kita di tema yang baru ini, di bulan yang baru ini. Oke, sebelum kakak melanjutkan firman Tuhan hari ini, kakak minta semua adik-adik mempersiapkan catatannya.
Alkitabnya duduk yang manis, perhatikan firman Tuhan hari ini dan belajar dari firman Tuhan hari ini. Oke, di bulan November ini tema yang akan kakak berikan untuk adik-adik semua, buat semua yang menonton acara ini adalah focus on new things. Artinya apa Kak? Artinya kita diajar Tuhan untuk fokus kepada hal-hal yang baru yang Tuhan sedang persiapkan. Tuhan mempersiapkan hal yang baru untuk kita semua. Buat kakak, buat adik-adik. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan. Nah, untuk minggu pertama ini kita akan belajar satu kisah sederhana yang dimana Tuhan memberikan kita contoh dari satu cerita sederhana dari perjanjian lama. Kakak mau cerita hari ini di sini, judulnya adalah Tanah Liat di Tangan Tukang Periuk. Nah, adik-adik tahu tanah ya, tanah liat ini dapat digunakan atau dapat difungsikan, dibentuk, diproses menjadi suatu benda yang berguna. Apa bendanya? Periuk. Nah, tapi sebelum kakak cerita lebih jauh tentang tanah liat dan periuk, kakak akan ceritakan dulu maksud Tuhan di sini, cerita firman Tuhan di sini. Nah, cerita firman Tuhan ini diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 17. Nah, sambil kita berjalan ceritanya, sambil kita membaca pelan-pelan ya. Oke, kitab firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Kakak mau cerita di sini. Adik-adik perhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Suatu kali Tuhan Yesus berfirman kepada Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia. Tuhan berfirman gini, Yeremia, hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk pergi ke satu tempat. Pergi ke rumah tukang periuk. Untuk apa Tuhan? Tuhan bilang, pergi saja. Aku akan menyampaikan sesuatu, aku akan menyampaikan perkataan-perkataanku kepadamu. Tapi di rumah seorang tukang periuk. Yeremia mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dia pergi, dia menjumpai seorang tukang periuk dan mengunjungi rumahnya dan siap untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, setelah itu Yeremia pergi ke sana dan kebetulan tukang periuk yang ada di sana sedang ada di suatu tempat pelarikan. Apa itu tempat pelarikan? Tempat di mana proses dari tanah liat dibentuk menjadi periuk. Nah, adik-adik perhatikan di sini. Di situ Tuhan sedang mau menunjukkan sesuatu kepada Yeremia melalui kehidupan seorang tukang periuk. Yeremia mulai memperhatikan apa yang dikerjakan oleh tukang periuk. Yeremia mulai memperhatikan proses pengerjaan sebelum menjadi sebuah periuk dari tanah liat. Prosesnya banyak. Dimulai dari tanah liat yang mentah, diproses, dibentuk, dibakar, dibanting, dihancurkan, sampai akhirnya menjadi sebuah periuk. Apa itu periuk? Nanti kakak akan jelasin sama-sama ya. Setelah itu terjadilah periuk yang bagus, yang bisa digunakan, bahkan bisa dijual. Dan harganya ada, seperti itu. Nah, dari cerita itu Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Yeremia. Apa yang Tuhan sampaikan? Tuhan bilang begini, masakan aku tidak bertindak kepada kamu? Ya, seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Seperti tanah liat ini di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai umat Israel, kata Tuhan. Nah, di sini Tuhan mau menyampaikan bahwa apa adik-adik? Bahwa umat Tuhan yang menjadi pilihan Tuhan itu diibaratkan seperti tanah liat yang ada di tangan Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan, Tuhan sedang mau membentuk mereka menjadi sebuah wadah atau seperti periuk yang berguna, yang akan dipakai Tuhan. Tapi jangan lupa ada prosesnya. Tuhan bilang ini seperti tukang periuk inilah, aku melakukan hal yang sama untuk bangsaku Israel. Jadi sampaikan kepada mereka, tidak perlu khawatir, harus siap dengan proses yang Tuhan kerjakan. Sehingga ketika ada di tangan Tuhan, kita akan dibentuk menjadi sesuatu yang berharga dan mulia. Nah adik-adik, dari sini apa yang bisa adik-adik pelajari dan kakak pelajari sama-sama? Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, tanah liat. Adik-adik tahu ya, tanah liat adalah tanah yang belum digunakan seperti menjadi periuk dan menjadi hal-hal yang lain, itu hanya sekedar tanah. Adanya di bawah, diinjak orang, tidak berharga. Tetapi ketika tanah itu diambil dari bawah dan mulai diproses menjadi sebuah periuk, ada proses di sini adik-adik. Prosesnya apa? Prosesnya harus dibakar dulu, dibentuk dulu, dipahat, dipotong. Kalau gagal dihancurkan lagi, dibanting lagi sehingga sampai akhirnya menjadi bentuk atau periuk yang dapat digunakan. Nah, Tuhan mau ajarkan adik-adik dan kakak begini. Mungkin adik-adik berpikir, Kak, aku ini bukan siapa-siapa, Kak. Kak, aku ini masih kecil. Emangnya Tuhan bisa pakai aku di usia aku yang masih kecil saat ini?
aku masih lemah, aku belum punya pengetahuan yang banyak. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kamu ada di tangan Tuhan, Tuhan akan membentuk kamu seperti yang Tuhan mau. Tuhan gak mau bentuk kita, Tuhan gak mau bentuk kakak dan adik-adik seperti yang kita mau. Tapi Tuhan mau membentuk kita seperti yang Tuhan inginkan. Bentuknya mau jadi seperti apa, itu terserah Tuhan. Tuhan mau bentuk kita menjadi besar, menjadi kecil, bentuknya indah, bentuknya ke kanan, ke kiri, itu rencananya Tuhan. Kita tinggal berserah kepada Tuhan. Tapi ingat adik-adik, sebelum kita menjadi bejana atau periuk, apa itu periuk? Periuk adalah wadah, tempat yang digunakan pada zaman dahulu untuk menjadi wadah minuman seperti air, anggur, dan lain-lain. Sehingga ketika kita dibentuk Tuhan, ada yang namanya proses. Nah adik-adik perhatikan di sini, kalau kamu mau dipakai Tuhan, kalau kamu mau dijadikan baru oleh Tuhan, dibentuk menjadi hal yang indah di tangan Tuhan, tapi kamu jangan lupa sama yang namanya proses. Prosesnya seperti apa Kak? Sama seperti periuk tadi, ketika dia baru menjadi tanah liat, dibentuk menjadi sebuah periuk, itu ada proses. Kadangkala harus dibanting tanahnya. Dibanting, dibentuk, ditekan, belum lagi dipahat dan dibakar sampai jadi periuk yang indah. Sama ketika kamu mau dipakai Tuhan, hidupmu mau dibikin indah sama Tuhan, kamu siap untuk diproses Tuhan. Diprosesnya gimana Kak? Nah, Kakak kasih contoh sederhana di sini. Apa sih yang proses yang mungkin adik-adik bisa alami? Mungkin sekarang proses hidup kamu adalah kamu menjadi seorang pelajar. Tugas kamu adalah belajar. Proses belajar itu gak enak ya adik-adik ya. Ketika kamu belajar sesuatu yang baru, kamu harus lewati proses. Dan belajar itu adalah proses. Untuk mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, untuk menjadi anak yang berprestasi di sekolah, butuh proses. Prosesnya apa? Belajar setiap hari. Jangan malas, jangan lupa berdoa. Untuk kamu menjadi orang hebat, mungkin kamu punya cita-cita yang besar. Kak, aku mau jadi dokter, Kak. Kak, aku mau jadi presiden. Kak, aku mau jadi orang terkenal. Tapi nggak langsung jadi seperti yang kamu mau. Tuhan juga persiapkan kamu dengan proses dari Tuhan. Nah, belajar untuk mau diproses Tuhan ya. Belajar diproses Tuhan, prosesnya gimana Kak? Belajar yang rajin. Jangan jadi anak yang malas, cinta Tuhan, andalkan Tuhan. Minta Tuhan bentuk hidupmu menjadi sesuatu yang indah di tangan Tuhan. Percaya ya, bahwa ketika hidup kamu dan hidup kakak ada di tangan Tuhan, hidup kita pasti indah. Hidup kita pasti dibentuk Tuhan dengan cara Tuhan yang indah. Walaupun ada prosesnya. Tapi di akhirnya ketika sudah jadi bejana atau menjadi periuk, itu indah dan berharga. Beda ya adik-adik ya, tanah liat yang masih baru jadi tanah, itu belum ada harganya. Tapi ketika dibentuk, diproses sampai menjadi sebuah periuk, ada harganya, dibeli, berharga dan berguna. Sama kita juga adik-adik, ketika kita dipakai Tuhan, Tuhan sedang persiapkan hidupmu untuk menjadi sesuatu yang indah, yang berharga di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan di minggu ini, dan juga jangan lupa untuk selalu baca Alkitab, berdoa, sampai Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam teman-teman, aku Jessica. Aku akan membacakan firman Tuhan di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terima kasih, shalom. Sebelum kita selesai ibadah, kakak undang sekali lagi kita untuk bangkit berdiri bersama-sama di rumah. Sama papa mama, adik kakak, semua kita berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Kita mau terima berkat yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biar semua persembahan melalui pujian dan penyembahan kami, semua berkenan di hati Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan, tapi sebelum kami selesai kami mau minta berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan Yesus selalu memberkati setiap adik-adik, keluarga yang setia menonton ibadah setiap hari Minggu melalui tayangan Kids hari ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka Bapa. Berkati kehidupan mereka, sekolah mereka, apapun yang mereka lakukan, keluar masuk mereka, kemanapun mereka pergi. Tuhan menyertai, Tuhan menutup bungkus, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, sukacita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan.
keluarga mereka diberkati Tuhan, pekerjaan orang tua mereka diberkati Tuhan, dan kehidupan mereka diberkati Tuhan, dan Tuhan akan membuat berhasil apapun yang dikerjakan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.